Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik mahasiswa semuanya, calon pendidik hebat. Oke, ketemu lagi dengan saya Ibu Vini di mata kuliah Evaluasi Pembelajaran Biologi. Hari ini kita akan mempelajari tentang apa itu keterampilan proses sains dan juga pengukurannya. Yuk pelajari lebih dalam mengenai keterampilan proses sains dan juga cara pengukurannya. Dalam video kali ini, tujuan akhirnya yaitu adalah supaya kalian mahasiswa dapat menerapkan prinsip penyusunan kisi-kisi dan juga rubrik untuk pengukuran keterampilan proses sains. KPS adalah serangkaian kemampuan yang digunakan untuk melakukan kegiatan ilmiah seperti mengamati dengan cermat, membuat hipotesis, merancang eksperimen, hingga menganalisis hasil yang diperoleh. Nah, apa saja sih keterampilan proses sains itu? Coba kalian tuliskan yang kalian ketahui ya tentang jenis keterampilan proses sains sebelum kita lanjut penjelasan setelah ini. Keterampilan proses sains atau KPS terbagi menjadi dua, yaitu KPS dasar dan KPS terintegrasi. KPS dasar mencakup keterampilan seperti mengamati, misalnya siswa mengamati struktur daun menggunakan mikroskop. Kemudian ada juga mengklasifikasikan seperti mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri-cirinya ataupun adanya suatu ukuran perbedaan atau persamaan dari individu tersebut. Mengukur juga merupakan KPS dasar. Contohnya adalah bagaimana melibatkan pengukuran pH tanah dalam proses praktikum. Kemudian mengomunikasikan itu juga sebagai KPS dasar, artinya menyampaikan hasil pengamatan seperti membuat laporan eksperimen. Menyimpulkan juga merupakan keterampilan KPS dasar, yaitu menyimpulkan dari analisis data dari hasil pengamatan. Dan yang terakhir yaitu adalah memprediksi, seperti memperkirakan pengaruh suhu pada perkecambahan. Sementara itu, KPS terintegrasi merupakan keterampilan lanjutan. Misalnya, merumuskan hipotesis seperti menduga bagaimana pengaruh cahaya terhadap fotosintesis. Lalu, melakukan eksperimen, bagaimana menguji hipotesis tadi, mengidentifikasi variabel, yaitu menentukan faktor mana yang dapat dikontrol atau dapat diubah, kemudian memformulasikan model seperti skema aliran energi dalam ekosistem, menginterpretasi data, dan membuat grafik untuk membantu memahami hasil eksperimen secara visual. Nah, KPS dasar ini membentuk fondasi untuk mengembangkan KPS terintegrasi yang lebih kompleks. Nah, sekarang coba cocokkan ilustrasi berikut ini masuk ke KPS yang mana saja ya. Bagaimana sih biar bisa tahu nih ya, apakah siswa kita itu sudah memiliki KPS yang baik atau belum? Nah, salah satu cara efektifnya yaitu dengan melakukan penilaian atau pengukuran dari keterampilan proses sains siswa. Disinilah peran dari instrumen pengukuran sangat penting untuk kita ketahui sebagai calon guru biologi. Untuk mengukur KPS siswa dapat dilakukan dengan berbagai macam instrumen ya. Contohnya yaitu seperti rubrik observasi, kemudian ada juga tes tertulis dan juga lembar kerja praktikum. Lalu, bagaimana ya cara mengembangkan instrumen pengukuran sains proses skill atau keterampilan proses sains? Nah, langkah pertama yaitu kita tentukan dulu tujuan pengukuran, mana KPS yang akan kita ukur, apakah KPS dasar atau KPS terintegrasi. Kemudian identifikasi indikator spesifik untuk setiap jenis dari keterampilan proses sains yang akan diukur. Setelahnya, ya tentukan dengan cara bagaimana KPS akan diukur, misalnya dengan tes unjuk kerja, observasi, atau tes tertulis. Langkah selanjutnya yaitu kita membuat kisi-kisi instrumen. Biasanya kisi-kisi instrumen dibentuk dalam bentuk tabel yang terdiri atas aspek KPS, indikatornya, butir soal, dan dia nomor berapa. Kemudian setelah kita membuat kisi-kisi instrumen, barulah kita kembangkan butir-butir soal berdasarkan kisi-kisi yang dibuat. Jangan lupa kisi-kisi instrumen juga harus kita sesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi dari mata pelajaran biologi yang kita ampu atau capaian pembelajaran pada kurikulum merdeka. Setelah dibuat, maka instrumen soal yang sudah kita buat dilakukan validasi, uji coba, perbaikan, dan penerapan instrumen penilaian keterampilan proses sains dalam pembelajaran. Kita sudah banyak nih membahas tentang bagaimana sih konsep KPS dan juga cara pengukurannya. Nah, harapannya dari mahasiswa dapat menerapkan ya semua konsep-konsep yang dipelajari hari ini supaya dapat diterapkan di dalam nanti ketika kalian sudah menjadi seorang guru biologi sehingga dapat mengembangkan keterampilan proses sains siswa. Oke, untuk mengetahui pemahaman kalian terhadap KPS atau konsep hari ini, silakan akses di link berikut untuk kuis ya, supaya kita tahu apakah kalian benar-benar paham nih dengan materi KPS.
Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir ya. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa menginspirasi kalian semuanya untuk dapat menciptakan pembelajaran biologi yang baik dan layaknya belajar seperti ilmuwan. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Saya Hiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.